Halo anak-anak kelas 2, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Di video kali ini kita akan belajar tentang puisi. Puisi adalah kumpulan kata indah yang disusun sesuai tema tertentu ke dalam beberapa baris. Ciri-ciri puisi. Perhatikan puisi berikut ini. Burung Kutilang, karya Sufrida. Ciri-ciri puisi. Yang pertama, memiliki judul. Judul pada puisi di samping adalah Burung Kutilang. Yang kedua, puisi ditulis dalam bentuk baris dan bait. Satu baris dalam puisi contohnya terbang ke sana kemari. Itu dinamakan satu baris dalam puisi. Yuk kita hitung ada berapa baris dalam puisi di samping. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terdapat 8 baris pada puisi Burung Kutilang. Yang berikutnya bait. Pada puisi Burung Kutilang terdapat bait. Bait adalah kumpulan setiap baris dalam sebuah puisi. Biasanya bait dipisah oleh spasi atau garis baru. Nah, 4 baris ini kita sebut sebagai satu bait. Dan 4 baris yang di bawahnya kita sebut sebagai satu bait. Jadi, terdapat 2 bait dalam puisi Burung Kutilang. Nah, setiap baris pada puisi diawali huruf kapital dan tidak diakhiri dengan tanda titik. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang indah. Hal-hal yang harus diperhatikan saat membaca puisi. Yang pertama, artikulasi atau lafal. Artikulasi atau lafal yang berarti kejelasan pengucapan. Saat membaca puisi, setiap kata yang diucapkan harus dengan jelas dan tidak terburu-buru. Yang kedua, intonasi. Intonasi yang berarti ketepatan nada. Saat membaca puisi, gunakan suara yang tidak terlalu kencang atau terlalu pelan. Yang ketiga, ekspresi. Ekspresi yang berarti raut wajah. Saat membaca puisi, gunakan perasaan sedih atau senang yang ditunjukkan dengan mimik atau raut wajah. Nah, sekarang kalian simaklah video membaca puisi berikut ini. Surat dari Ibu, karya Asrul Sani. Pergi ke
dunia luas, anakku sayang. Pergi ke hidup bebas. Selama angin masih angin buritan dan matahari pagi menyinar daun-daunan dalam rimba dan padang hijau. Pergi ke laut lepas, anakku sayang. Pergi ke alam bebas. Selama hari belum petang dan warna senja belum kemerah-merahan, menutup pintu waktu lampau. Jika bayang telah pudar dan elang laut pulang ke sarang, angin bertiup ke benua, tiang-tiang akan kering sendiri, dan nahkoda sudah tahu pedoman. Boleh engkau datang padaku. Kembali pulang, anakku sayang. Kembali ke balik malam. Jika kapalmu telah rapat ke tepi, kita akan bercerita tentang cinta dan hidupmu pagi hari. Berikutnya, langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menulis puisi. Yang pertama, menentukan tema puisi. Yang kedua, menuliskan kata-kata indah yang sesuai tema. Yang ketiga, menyusun kata-kata indah ke dalam beberapa baris puisi. Nah, kalian perhatikan kembali puisi Burung Kutilang karya Sufrida. Puisi di samping bertemakan binatang. Nah, ini adalah kata-kata indah yang disusun dalam beberapa baris. Berikutnya, makna kosakata pada puisi. Kosakata di dalam puisi memiliki makna atau arti tertentu. Kamu dapat mengetahui makna dalam puisi menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia melalui link berikut ini. Mintalah bantuan orang tuamu saat menggunakan kamus online tersebut. Nah, Bu Yeni punya contoh puisi. Taman Bungaku, karya Nikomang Juniati. Bila ku pandang, hati pun senang. Tamanku cantik, sangatlah menarik. Taman bungaku, berserilah selalu.
Jangan pernah kau layu, karena aku kan bersedih seduh. Oh angin dari segala rindu, mampirlah ke tamanku, sebarlah harum bungaku ke segala penjuru. Sekarang, kosakata dan makna kosakata dalam puisi Taman Bungaku. Nah, perhatikan. Kosakata yang pertama adalah berseri. Maknanya adalah bercahaya, tampak ceria. Kosakata yang kedua adalah layu. Maknanya adalah tidak segar lagi. Kosakata yang ketiga seduh. Maknanya adalah sedih, susah hati. Kosakata yang keempat rindu. Maknanya adalah memiliki keinginan yang kuat untuk bertemu. Kosakata yang kelima sebar. Maknanya adalah berserakan, bertabur, berpencar. Kosakata yang keenam harum. Maknanya adalah wangi, sedap baunya. Kosakata yang ketujuh penjuru. Maknanya adalah pojok, sudut. Nah, anak-anak kelas 2, sekian video pembelajaran kita. Sampai bertemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat ya, anak-anak. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.